Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Marilah kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat, rahmat, hidayah yang sangat banyak Allah limpahkan kepada kita sekalian, dan seandainya kita ingin menghitung nikmat itu tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Wajib bagi kita untuk terus bersyukur, bahkan meningkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat ini. Marilah kita perbanyak mengucapkan salawat kepada beliau, karena setiap salawat yang kita ucapkan akan disampaikan kepada beliau setiap hari Jumat. Barang siapa yang mengucapkan 1 kali salawat, Allah membalas untuknya 10 kali salawat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali salawat, Allah akan membalas untuknya 10 kali salawat. Allahumma salli ala nabina Muhammad. Kemudian salah satu kewajiban di dalam khutbah Jumat adalah memberikan wasiat takwa kepada kaum muslimin. Karena takwa merupakan wasiat Allah untuk seluruh manusia. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 113, Allah mengatakan, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memberi wasiat kepada orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian semuanya untuk bertakwa kepada Allah. Takwa adalah wasiat Rasulullah untuk seluruh umatnya. Diriwayatkan dari sahabat Irbad bin Sariyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian semuanya wahai umatku untuk bertakwa kepada Allah. Maka dari mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengajak kepada kaum muslimin dan juga kepada khatib sendiri, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Karena takwa merupakan bekal yang paling utama untuk kita bawa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kalian semuanya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berfikir. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah hari Jumat pertama di tahun baru Hijriah. Jumat pertama di bulan yang salah satunya bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Muharram, atau yang sering dikenal oleh masyarakat kita dengan bulan Syuro. Bulan Muharram salah satu bulan yang disucikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum.
Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah ada 12 bulan. Sejak kapan? Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut Rasulullah menjabarkan, yaitu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram war Rajabu Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Dzulqa'dah sudah kita lewati, bulan Dzulhijjah juga sudah kita lewati, dan bulan Muharram yang sekarang kita masuk di dalamnya. Ketiga bulan ini berurut-urutan, dan salah satunya yang lain yaitu bulan Rajab terpisah antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban. Kita sekarang sedang berada di bulan yang sangat mulia. Sebagian masyarakat kita justru beranggapan sebaliknya, bahwa bulan ini bulan yang keramat, bulan yang mendatangkan musibah, sehingga sebagian masyarakat melakukan berbagai tradisi untuk menolak bencana, menolak datangnya bala, dengan memberikan persembahan kepada leluhur, persembahan kepada orang-orang yang dianggap telah dulu menghuni kampung mereka, dan berbagai macam tradisi-tradisi, termasuk membersihkan keris dan yang selainnya. Ini semua dilakukan dengan tujuan karena menganggap bulan ini adalah bulan yang sial. Tentu anggapan seperti ini tidak benar, tidak sesuai dengan syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, justru bulan ini merupakan bulan yang mulia. Salah satu bulan bahkan disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dinamakan dengan Syahrullah. Bulan ini bulannya Allah. Padahal semua bulan itu ciptaan Allah, semua bulan itu milik Allah. Namun bulan Muharram, bulan khusus yang dinamakan dengan bulannya Allah, karena bulan ini Allah sendiri yang menamakan dengan bulan Muharram. Adapun bulan-bulan yang lain dikenal oleh masyarakat jahiliyah sebelum Islam, namun bulan Muharram baru dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datangnya Islam. Oleh karena itu banyak sekali keutamaan pada bulan seperti ini. Seorang muslim selalu memperhatikan bulan-bulan seperti ini untuk beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beramal soleh pada waktu-waktu yang istimewa, pahalanya lebih besar daripada beramal soleh di waktu-waktu yang lain. Salat 5 waktu di bulan Muharram, pahalanya lebih besar daripada salat 5 waktu di luar bulan Muharram. Salat-salat sunnah di bulan Muharram, pahalanya lebih besar daripada salat-salat sunnah di bulan yang lain. Begitupun seterusnya, ibadah-ibadah yang lain dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal soleh yang secara khusus kita diperintahkan untuk beramal, yaitu berpuasa. Berpuasa di bulan Muharram, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrullahil Muharram. Sesungguhnya seagung-agungnya, seafdal-afdalnya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Namun bukan berarti kita puasa 1 bulan penuh, karena Ibunda Aisyah mengatakan tidak ada Rasulullah melakukan puasa penuh dalam 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Namun kita dianjurkan untuk perbanyak melakukan puasa-puasa sunnah di bulan Muharram, terutama ketika tanggal 10 bulan Muharram yang dikenal dengan puasa hari Asyura. Ini lebih ditekankan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram yang dikenal dengan puasa Asyura. Ketika ditanya kepada beliau apa balasan bagi orang yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram, beliau mengatakan akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu. Kita sangat butuh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah
Begitu banyak kita sadar dosa-dosa kita. Kita sadar banyak sekali kekurangan-kekurangan pada diri kita. Ada kesempatan berharga di hadapan kita, yaitu nanti tanggal 10 bulan Muharram, kita berpuasa 1 hari saja sudah mengampuni dosa-dosa kita selama 1 tahun. Rasulullah SAW juga menganjurkan, ada baiknya kita berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10, tujuan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil awwal alladzi laysa qablahu syai' wal akhirul ladzi laysa ba'dahu syai' wal dhahirul ladzi laysa fawqahu syai' wal batinul ladzi laysa dunahu syai' lahul hamdu awwalan wa akhiran wa dhahiran wa batina wa bihil mu'tasim anil ahwa'il mardiyah wal bid'il mudillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbihi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmahnya kita dianjurkan berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram adalah untuk meneladani Nabi Musa alaihi salam. Disebutkan oleh sahabat Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah datang ke kota Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Maka beliau bertanya, "Kenapa kalian berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram?" Maka orang-orang Yahudi mengatakan, "Hari ini adalah di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa berpuasa untuk bersyukur kepada Allah, maka kami pun mengikuti Nabi Musa." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kami lebih layak dan lebih berhak untuk meneladani, untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Beliau perintahkan kepada sahabatnya untuk berpuasa dan beliau juga berpuasa. Perlu kita ingat sejarah besar. Ketika tanggal 10 bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dari kebengisan Firaun. Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah mengajak Firaun ke jalan Allah. Beliau berdakwah dengan segala macam cara, dengan lemah lembut, namun tidak digubris oleh Firaun. Bahkan berbagai mukjizat telah ditampakkan di hadapan Firaun, namun dia tetap membangkang dan ingkar, tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Maka orang-orang Bani Israel semakin banyak yang mengikuti Nabi Musa, makin banyak mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat Firaun murka dan membuat sebuah makar untuk menghabisi semua Bani Israel beserta Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk membawa semua orang-orang Bani Israel untuk menuju ke Laut Merah. Di tengah malam Nabi Musa membawa seluruh Bani Israel menuju laut, namun ternyata dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya yang sangat besar dengan senjata lengkap untuk menghabisi Bani Israel. Sampailah Nabi Musa dan Bani Israel di tepi pantai dan betul tidak ada lagi jalan keluar. Di belakang mereka sudah ada Fir'aun dan tentaranya, di hadapan mereka hanya ada lautan, tidak ada lagi jalan untuk kabur. Dalam kondisi seperti ini, berkatalah Bani Israel, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Tatkala mereka sudah melihat pasukan yang besar di belakang mereka, berkatalah pengikut-pengikut Nabi Musa, "Inna lamudrakun." Sesungguhnya kita akan ketangkap wahai Musa, kita akan dihabisi oleh Fir'aun dan tentaranya. Namun apa jawaban Nabi Musa? Qala kalla, sekali-kali tidak. Inilah jawaban orang yang percaya dengan janji Allah. Jawaban seorang hamba yang yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa percaya bahwa dia diperintahkan untuk menuju lautan.
tidak mungkin Allah membiarkan mereka tanpa ada pertolongan. Maka apa jawaban Nabi Musa? Qala kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya aku bersama Tuhanku yang akan memberikan solusi, yang akan memberikan petunjuk dan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim, maka tiba-tiba lautan itu mengering bahkan seperti gunung-gunung yang besar. Setiap kabilah dari Bani Israel bisa melewati lautan tersebut dan selamat sampai ke lautan seberangnya. Diikuti oleh tentara Fir'aun mengejar mereka, namun mereka tidak sanggup mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Sampailah Nabi Musa di daratan yang di seberangnya. Allah perintahkan kembali untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Laut itu kembali mencair dan menenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya. Dalam kondisi seperti ini Fir'aun mulai menyesal. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hatta idza adrakahul gharaqu qala amant annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Tatkala nyawanya sudah sampai di kerongkongan, Fir'aun hampir tenggelam, barulah dia berkata, sesungguhnya aku beriman ya Allah, aku sekarang beriman, aku bersyahadat, aku masuk Islam, aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Tuhannya Bani Israil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang wahai Fir'aun kamu menyesal? Kenapa baru sekarang kamu tobat? Sudah dikasih waktu, sudah dikasih kesempatan, sudah dikirimkan Rasul untuk menyadarkan engkau, engkau belum sadar. Ketika sudah nyawanya sampai di kerongkongan baru sadar, maka tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini akan kami selamatkan tubuhmu, jasadmu akan kami selamatkan, kami awetkan agar menjadi pelajaran untuk orang-orang yang akan datang setelahmu. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, yaitu diantaranya jangan pernah kita ragu dengan janji Allah. Kalau Allah sudah perintahkan, Allah sudah anjurkan kita untuk mengerjakan sesuatu, pasti itu terbaik. Walaupun kadangkala kita tidak tahu hikmahnya, pasti ada kebaikan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji untuk menolong hamba-hambanya yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan kita menunda-nunda tobat. Fir'aun menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Dia dikasih kesempatan hidup untuk bertobat kepada Allah, tidak dia gunakan. Begitu nyawanya sudah sampai di kerongkongan, barulah dia bertobat kepada Allah. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita hidayah untuk tetap di atas jalan yang lurus dan terus bertobat kepadanya dari dosa-dosa yang kita lakukan, agar ketika bertemu dengannya kita dalam kondisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Allahumma dammir a'da'ad-din a'da'aka ya qawiyyu ya aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus shalah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. سووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.